Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk waktu istirahat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Untuk pagi hari ini yang kembali Kau percayakan untuk kami kembali menjalaninya, biarlah kami boleh tetap ada dalam pimpinan Tuhan. Dan sebelum kami memulai dengan segala aktivitas kami, rencana kami, tugas tanggung jawab kami juga mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Engkau tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat memahaminya dengan baik. Kami percayakan semuanya hanya ke dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Yeremia 22 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun, pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon arasmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara-saudara, orang yang mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan orang yang mengerjakan asal saja, pasti ada bedanya. Dan saudara mungkin juga pernah merasakannya. Yang sungguh-sungguh mungkin saja menyelesaikannya memang bisa lebih lama. Tapi ketika sudah selesai maka akan dilihat hasilnya pasti memuaskan. Karena dia akan mengerjakannya dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh, dengan perhitungan yang baik. Tetapi yang asal saja tidak peduli tentunya dengan hasilnya. Karena baginya yang penting adalah selesai. Orang yang belajar dengan sungguh-sungguh, dengan yang asal belajar saja, pasti juga akan ada bedanya. Orang yang menolong dengan sungguh-sungguh, beda dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Yang tidak sungguh-sungguh, bisa saja dia menolong, tapi karena ingin diingat oleh orang lain. Atau karena ingin diingat orang lain kalau dia adalah orang yang menolong. Sehingga kalau tidak ada ucapan terima kasih, dia akan merasa marah atau merasa kecewa. Apalagi kalau sampai tidak diingat. Tetapi yang sungguh-sungguh tidak peduli apakah nanti orang ini akan berterima kasih atau tidak. Tidak memikirkan apakah nanti akan diingat orang atau tidak. Karena yang dia lakukan,
Yang dipikirkannya adalah apakah dengan yang dia lakukan, orang ini tertolong atau tidak. Nah, saudara-saudara, artinya ketika ingin sesuatu yang baik yang terjadi, maka orang harus sungguh-sungguh dalam memikirkannya, juga dalam melakukannya. Karena semua akan ada konsekuensinya. Nah, saudara, kalau dalam bacaan kita, kitab Yeremia ini, di pasal sebelumnya, Tuhan mengingatkan pada Raja orang Yehuda tentang tanggung jawabnya sebagai seorang raja yang seharusnya dapat mengayomi hidup rakyatnya. Yang tentunya akan diikuti oleh pegawai-pegawainya nanti bagaimana juga melakukannya dengan baik, tanggung jawabnya. Tetapi justru yang raja lakukan sebaliknya, sehingga mendapat teguran keras dari Tuhan. Dan di bagian yang kita baca hari ini, teguran Tuhan melalui Nabi Yeremia bukan lagi hanya ditujukan kepada Raja Yehuda saja, tapi juga ditujukan kepada orang-orang yang ada di sekitar raja, yaitu pegawai-pegawai raja. Bahkan juga ditujukan kepada rakyatnya. Ya, itu yang dikatakan di dalam ayatnya yang kedua tadi. Ya, bagaimana katakanlah kepada mereka ini, supaya mereka hidup dengan benar, supaya mereka berlaku adil dengan tidak menindas yang lemah, menolong mereka yang dirampas haknya. Artinya, lakukan itu semua kepada yang ada dan hidup dekat dengan mereka, atau mungkin juga yang ada di wilayah kekuasaan Yehuda, yang sebenarnya mereka adalah umat Tuhan juga. Bahkan kepada pendatang atau orang asing pun, mereka harus berlaku adil. Jangan menindas mereka. Nah, saudara, yang Tuhan mau katakan ketika mereka mendapat peringatan ini adalah mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan kalau mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan menjanjikan berkat-Nya atas kehidupan mereka semua. Dan kalau mereka mengabaikannya, maka yang berlaku adalah penghukuman dari Tuhan terhadap mereka. Artinya Tuhan tidak langsung menghukum, tapi Tuhan memberikan peringatan terlebih dahulu. Bahkan kalau saya katakan tadi di awal bahwa di ayat sebelumnya, kepada raja terlebih dahulu, Tuhan mengatakan, Tuhan mengingatkan. Dan hari ini dalam kitab Yeremia, bukan hanya kepada raja, tapi kepada pegawai-pegawainya, juga kepada rakyatnya. Dengan catatan tadi, kalau sungguh-sungguh, mereka akan merasakan bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan memberkati mereka. Tapi kalau mereka tidak melakukannya, atau tidak sungguh-sungguh melakukannya, maka penghukuman itu akan Tuhan nyatakan. Saudara, Tuhan sudah mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Tentang bagaimana hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan banyak sudah mengajarkan kepada kita, kepada saudara dan saya, dan sebagai anak Tuhan, dan yang Ia inginkan bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi ketika mendengar, Dia ingin kita juga memahami firman-Nya, memahami perkataannya, untuk kemudian dilakukan atau dijalani dengan sungguh-sungguh. Artinya dalam ketaatan, dengan ketaatan, bukan hanya sekedar menjalani. Ya, kalau bisa atau pada bagian yang mudah saja baru kita lakukan. Tidak, yang Tuhan katakan adalah lakukan semua yang kau tahu yang aku ajarkan dengan sungguh-sungguh. Karena tanpa kesungguhan hati akan sulit memang untuk melakukan perintahnya. Karena akan jadi tergantung pada situasi dan kondisi atau suasana hati saja. Dilakukan kalau itu mudah, dilakukan kalau saya lagi senang, tapi kalau lagi susah ya sudahlah, maklumi saja. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Yang Dia kehendaki adalah hati yang sungguh-sungguh untuk melakukannya sebagai wujud kasih-Nya kepada Allah. Sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Dan tentunya ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh,
maka kita akan merasakan berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan kita harus pahami, berkat Tuhan yang saya maksud juga bukan hanya dalam pemahaman materi, tetapi berkat Tuhan dalam banyak hal di sepanjang kehidupan kita. Berkat melalui kemampuan yang kita miliki. Berkat Tuhan melalui damai sejahteranya yang kita rasakan dan alami. Sekalipun mungkin kita ada di tengah-tengah situasi yang membuat kita bersedih, yang membuat kita mengalami memang ada tantangan, tapi damai sejahteranya itu yang akan kita tetap rasakan. Berkat melalui hikmat yang Dia berikan, sehingga kita mampu menjalani hidup dengan kekuatan yang Tuhan berikan dan terus mengingatkan kita untuk rendah hati. Kesungguhan kita membuat kita dapat taat dan mengakui dengan tulus bahwa semua karena Tuhan dan semua untuk Tuhan, serta segalanya hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Firman Tuhan hari ini, pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, jalani hidup ini dengan sungguh-sungguh di dalam kasih kita kepada Tuhan, sehingga dengan semua itu kita akan tetap ada dalam bimbingannya, kita tetap merasakan bagaimana pemeliharaannya dalam situasi apapun yang kita hadapi pada hari ini. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami boleh tetap hidup di dalam ketaatan kami, kasih kami kepadamu, sehingga dengan kesungguhan hati kami juga boleh menjalankan apa yang Engkau katakan, apa yang Engkau perintahkan kepada kami, sehingga apa yang kami lakukan juga boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami juga mempercayakan kehidupan kami sepanjang hari ini dengan segala tugas tanggung jawab rencana yang kami miliki di dalam pimpinan Tuhan, dan kami boleh menjalaninya dengan baik. Ketika kami menghadapi tantangan, ketika kami menghadapi pergumulan, biarlah kami boleh selalu ingat bahwa Tuhan yang akan menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat menghadapi semua itu dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapa bagi sesama kami, saudara-saudara kami yang saat ini tengah bergumul dengan sakit, penyakit. Biarlah Tuhan juga memberikan mereka kekuatan. Mereka yang terpapar dengan COVID-19 ini Tuhan, Kau juga tolong mereka, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan. Karena kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara-saudara kami ini. Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberkati baik perawatan yang tengah dijalani, obat yang digunakan, vitamin yang digunakan, semuanya boleh Tuhan pakai untuk kekuatan, untuk kebaikan dari tubuh mereka, kesehatan mereka. Terima kasih Bapak karena Engkau selalu ada bersama dengan saudara-saudara kami ini. Kami berdoa bagi mereka yang ada dalam pergumulan pekerjaan, dalam keluarga. Bapa, selalu kami datang ke hadapan-Mu, mohon kepadamu, biarlah mereka boleh memiliki jalan keluar yang terbaik, boleh menghadapi semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau mempercayakan juga para pemimpin bangsa kami yang terus memikirkan kehidupan untuk kehidupan bangsa dan negara kami ini dengan supaya lebih baik dan lebih baik lagi, dengan hikmat yang Tuhan berikan, dengan hati yang mau melakukannya dengan sungguh. Biarlah Tuhan terus tolong mereka, Tuhan topang, sehingga mereka dapat melakukannya dengan tanggung jawab yang penuh. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami sekali lagi sepanjang hari ini, hanya dalam pimpinan-Mu saja. Kami serahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara, selamat menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.